Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ihya Mustali Afkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3R1D. Apa itu 3R1D? 3R1D yaitu Reformation, Restraint, Retribution, dan Deterrent. Yang pertama yaitu Reformation. Apa itu Reformation? Reformation atau reformasi dalam hukum pidana merujuk pada perubahan atau perbaikan yang dilakukan dalam sistem hukum pidana suatu negara untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan efektivitas penegakan hukum. Reformasi ini seringkali mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan tentang tindak pidana, proses peradilan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Aspek-aspek reformasi hukum pidana. 1. Pembaruan Kitab Undang-Undang. Banyak negara melakukan revisi terhadap undang-undang pidana untuk mencerminkan perkembangan nilai-nilai masyarakat dan hak asasi manusia. Ini termasuk penghapusan hukuman mati di beberapa negara atau pengurangan hukuman untuk tindak pidana tertentu. 2. Peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum pidana seringkali berfokus pada perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, misalnya penegakan prinsip praduga tak bersalah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan larangan penyiksaan. 3. Penyederhanaan proses peradilan. Reformasi ini bertujuan untuk membuat proses peradilan lebih efisien dan transparan, mengurangi birokrasi yang rumit, serta mempercepat penyelesaian kasus. Selanjutnya, tujuan reformasi. Poin pertama, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan reformasi transparan dan adil, diharapkan masyarakat dapat lebih mempercayai sistem hukum. Poin kedua, mengurangi tingkat kejahatan. Dengan hukum yang lebih efektif dan adil, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan keamanan masyarakat. Poin ketiga, menjamin keadilan. Reformasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Yang kedua yaitu restraint. Dalam konteks hukum pidana, restraint atau pembatasan merujuk pada tindakan pengendalian atau pembatasan yang diterapkan pada individu, biasanya dalam situasi di mana ada risiko perilaku berbahaya atau pelanggaran hukum. Ada beberapa aspek terkait penggunaan restraint dalam hukum pidana. 1. Pembatasan kebebasan individu. Restraint seringkali melibatkan penahanan atau penangkapan individu yang diduga melakukan tindak pidana. Ini bisa berupa 1. Penahanan sementara, tindakan menahan seseorang sebelum persidangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelarian atau kemungkinan melakukan kejahatan lebih lanjut. Poin kedua, penahanan di lembaga pemasyarakatan. Setelah dijatuhi hukuman, individu dapat dibatasi kebebasannya dalam fasilitas pemasyarakatan. 2. Teknik dan alat pengendalian. Dalam situasi tertentu, pihak berwenang seperti polisi dapat menggunakan teknik fisik untuk mengendalikan individu yang agresif atau membahayakan. Ini harus dilakukan sesuai dengan pedoman hukum dan etika untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. 3. Hak asasi manusia. Penggunaan restraint harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tindakan yang berlebihan atau tindak proporsional dalam pembatasan kebebasan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, pemahaman tanpa alasan yang jelas atau penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat menjadi subjek penyelidikan dan tuntutan hukum. Yang ketiga yaitu retribution. Retribusi dalam hukum pidana merujuk pada salah satu teori hukuman yang menekankan perlunya memberikan hukuman sebagai bentuk pembatasan terhadap pelaku kejahatan. Konsep ini berakhir pada ide bahwa kejahatan harus divonis dengan hukuman yang setimpal, yang mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari retribusi dalam hukum pidana. Yang pertama, prinsip dasar.
Retribusi berfokus pada keadilan sebagai pembalasan. Ide utamanya adalah bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tindakan mereka. Dengan kata lain, mata untuk mata, gigi untuk gigi. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Dua berbeda dengan teori lainnya. Retribusi berbeda dari teori hukuman lainnya seperti rehabilitasi, yaitu fokus pada pemulihan pelaku agar tidak mengulangi kejahatan. Poin kedua yaitu deteren atau pencegahan. Menekankan pada pencegahan kejahatan di masa depan, baik melalui ancaman hukuman bagi pelaku maupun melalui efek jerah pada masyarakat. 3. Keadilan dan moralitas. Konsep retributif menekankan pentingnya keadilan moral. Masyarakat berhak untuk melihat pelaku menerima konsekuensi atas tindakan mereka, dan hukuman yang diberikan dianggap sebagai bentuk keadilan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial. Dan yang terakhir yaitu deteren. Deteren atau pencegahan dalam hukum pidana adalah teori yang berfokus pada penggunaan hukuman sebagai sarana untuk mencegah individu dan masyarakat dari melakukan kejahatan. Teori ini beroperasi berdasarkan asumsi bahwa jika hukuman untuk suatu kejahatan dianggap cukup berat, maka individu akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal. Ada dua jenis deteren yang umum dikenal. Yang pertama, deteren umum, yaitu general deterrent. Ini bertujuan untuk mencegah masyarakat luas dari melakukan kejahatan dengan menunjukkan konsekuensi negatif dan tindakan kriminal. Contohnya, jika masyarakat melihat seseorang dijatuhi hukuman berat karena melakukan kejahatan, mereka mungkin akan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang sama. 2. Deteren khusus atau specific deterrent. Deteren khusus berfokus pada pencegahan pelaku kejahatan tertentu agar tidak mengulangi kejahatan setelah menjalani hukuman. Misalnya, jika seorang individu dihukum penjara, pengalaman tersebut diharapkan dapat membuatnya berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan di masa depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.